Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang menerangkan profesi konselor sekolah. Apa sih profesi konselor sekolah itu? Mari kita simak video ini. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang menjelaskan tentang konselor sebagai profesi. 1. Konselor dapat dikatakan sebagai profesi bantuan. Profesi bantuan ini terdiri atas kumpulan profesional. Tiap-tiap profesional mampu menyesuaikan dengan kebutuhan khusus pribadi atau masyarakat. Contoh beberapa profesi bantuan seperti psikolog, psikiater, konselor profesional, dan ahli terapi kejiwaan. Yang kedua, konselor profesional dididik oleh program pendidikan tertinggi setingkat master, seperti melakukan pelatihan dan diperkenalkan dengan berbagai profesi bantuan, setting bantuan, populasi, dan etika profesional. Dan yang terakhir, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam proses konseling. Menerangkan kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor. Guru adalah pendidik profesional. Tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi setiap peserta didik yang dihadapinya. Yang kedua, beban kerja guru bimbingan konseling mencakup kegiatan pokok dari merencanakan pembimbingan, melaksanakan pembimbingan, menilai hasil pembimbingan, dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan pada pelaksanaan kegiatan pokok. Tugas-tugas guru BK atau konselor. Yang pertama, membantu mengembangkan kehidupan pribadi, yaitu suatu pelayanan yang membantu peserta didik memahami diri sendiri terkait bakat, minat, potensi, dan sebagainya. Yang kedua, membantu mengembangkan kehidupan sosial, yaitu pelayanan yang membantu peserta didik memahami, menilai, serta mengembangkan keadaan sosial mereka. Yang ketiga, membantu mengembangkan kemampuan belajar, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh seorang guru BK atau konselor membantu menjadikan peserta didik mandiri dalam belajar. Menerangkan tentang etika profesi guru BK atau konselor. Yang pertama, pembimbing harus memegang teguh prinsip-prinsip BK. Yang kedua, pembimbing harus berupaya dengan maksimal untuk mencapai hasil yang baik. Yang ketiga, pekerjaan pembimbing harus berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Maka, pembimbing harus A. menyimpan rahasia klien, B. bersikap adil, C. pembimbing tidak diperbolehkan tenaga pembantu yang tidak ahli, D. bersikap hormat, E. meminta bantuan ahli jika kesulitan dalam membantu klien. Saya akan menjelaskan tentang isu-isu etika guru BK atau konselor. Yang pertama adalah dependensi konseli. Apa sih dependensi konseli itu? Dependensi konseling bertujuan untuk memandirikan konseli. Oleh karena itu, maka praktek konseling hendaknya menghindari berbagai strategi yang mendorong ketergantungan konseli. Misalnya pemberian saran, nasihat yang mendorong ketergantungan konseli kepada guru BK atau konselor. Yang kedua adalah manipulasi. Apa sih manipulasi itu? Guru BK atau konselor sekolah yang memandang dirinya sebagai agen pengontrol murid akan rentan untuk melakukan manipulasi terhadap konseli. Manipulasi dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan hasil pembicaraan konseli dengan guru BK atau konselor sehingga konseli merasa tak berdaya untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh guru BK atau konselor. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Kerahasiaan menjadi isu terpenting bagi guru BK atau konselor sekolah. Data konseli bersifat rahasia dan harus disimpan di tempat yang aman atau terkunci.
dan hanya dibuka oleh guru BK atau konselor yang bersangkutan. Data tidak hanya bersifat hasil wawancara konseling, namun juga berbagai bentuk hasil tes, surat menyurat, perekaman, dan lain-lain. Yang keempat adalah kompetensi dan integritas moral. Kompetensi merupakan isu besar dalam profesi BK. Oleh karena itu, baik kompetensi personal, sosial, maupun profesional sangat menentukan apakah konseling yang dilakukan merugikan dan dilakukan secara etis atau tidak. Kesimpulannya adalah guru BK atau konselor merupakan sebuah profesi yang menuntut kualifikasi pendidikan tertentu. Sebagai bagian dari pendidik, guru BK atau konselor memiliki hak dan kewajiban serta pelindungan yang harus diperhatikan agar dapat menjalankan tugas-tugasnya secara bermartabat. Sekian, terima kasih.